Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle-nya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan view. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Docker-nya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan database yang sama ya dengan latihan sebelumnya. Nah, kita akan belajar terkait dengan view. Nah, kita coba pelajari sedikit ya dasar teori view-nya. Jadi view perintah dasarnya ini ya, create view. View adalah tabel virtual atau tabel logis yang dibangun dari operasi select dan join dari database yang sebenarnya. Dengan kata lain, database view merupakan ilusi atau kembarannya lah dari tabel sebenarnya. View dipilih karena memiliki berbagai kelebihan seperti mempermudah penulisan query, menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses penampilan data. Nah, view juga bisa menyederhanakan query yang rumit dan panjang menjadi lebih sederhana. Nah, perintah dasarnya seperti ini ya. Ini ada create or replace. Ini kalau misalkan kita mau mengkombinasikan untuk mereplace, kita bisa menggunakan create or replace. Kemudian view, ini nama view-nya. Ini ya, kita bisa menambahkan kolom alias. Nah, ini baru di sini definisikan query-nya untuk query select-nya ya. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada with read only dan with check option. Nah, with read only ini untuk mencegah bahwa sebuah view ini bisa diedit tentunya ya. Jadi view itu kita bisa melakukan update data melalui view, itu bisa kita nanti contohkan ya. Kalau misalkan kita tidak protect, tapi kalau misalkan kita definisikan with read only, kita tidak bisa mengupdate data melalui view. Nah, ini juga ada check option. Ini untuk melindungi view dari setiap perubahan pada tabel yang mendasarinya yang akan menghasilkan baris yang tidak disertakan dalam query pendefinisian. Oke, lebih mudahnya kita langsung contohkan ya. Pertama kita akan coba buat view yang simple ya. Kita akan create view, ini perintah dasarnya, perintah create view ya. Nah, baru di sini kita definisikan view-nya. Misalkan saya buat view employee ini ya. Kemudian di sini definisikan as ini, isi view-nya seperti apa. Kita akan select, misalkan saya mau select-nya ini ada employee ID. Nah, kita pisahkan dengan tanda koma. Ini query biasa ya, query select-nya. Dan kita bisa ambil dulu datanya keluar ataupun tidak, baru kita buat view-nya. Misalkan kita buat first name ya. Kemudian kita buat di sini full name, first name. Kemudian ini akan kita gabungkan string. Nah, penggabungan string di Oracle dengan menggunakan gini ya, garis 2. Kemudian last name. Nah, ini akan kita aliaskan dengan full name. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan rounding, kita akan floor. Nah, kita akan floor. Nah, yang akan kita floor di sini mon between, kita akan gunakan mon between ya. Nah, kita akan hapus dulu. Nah, akan between jadi current date. Nah, mana current date-nya malah. Current date ini akan kita ambil dengan higher date ya. Nah, ini akan kita bagi dengan 12. Ini akan kita aliaskan dengan yos ya. Kemudian ini akan kita ambil dari employee. Nah, ini ya. Ini sederhana seperti ini aja. Nah, sebelum kita buat view-nya, kita coba select dulu ya. Kita run. Nah, ini datanya berhasil kita munculkan. Kalau misalkan select-nya kita berhasil, berarti harusnya view-nya juga kita berhasil. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini berhasil ya. Nah, dari view ini kita bisa langsung
selectnya hanya memanggil nama view-nya. Misalkan kita akan select bintang from employee. Nah ini ya, ini kita bisa langsung panggil view. Jadi lebih sederhana ya dibandingkan dengan query yang panjang ini. Kita run, hasilnya sama aja. Karena ini sebagai tadi ya, sesuai definisinya dia seperti virtual. Nah, karena kita tidak melakukan protect terhadap view ini, nah ini bisa saja kita melakukan update dari view ya. Nah, kita coba sekarang akan where, kita akan cari dulu ya datanya. Kita akan where yang employee ID-nya 82, employee ID-nya 82. Nah, kita akan coba lihat ya datanya. Oke, di sini ada ya 82, kemudian di sini ada first name-nya. Nah, kita akan coba untuk mengupdate first name ini ya dari view. Kita lakukan update nama view-nya employee mana? Employee Yours ini ya. Kemudian kita akan set first name-nya. Nah, sorry. Kita akan ambil dari sini. Kita akan coba tambahkan ini ya. Kita tambahkan 2, misalkan seperti ini. Where employee ID-nya kita akan ambil 82 supaya lebih terlihat ya. Kita akan coba blok, kita run. Lihat di sini berhasil ya. Nah, kita akan coba jalankan lagi ini. Kita run, lihat. Ini sudah berubah menjadi 2. Nah, ini karena kita tidak melakukan ini ya, read only-nya tidak kita definisikan. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah view yang didefinisikan read only-nya. Kita akan coba create or replace ya. Kita bisa membuat ini, create or replace. Jadi kalau misalkan dia menemukan sudah ada view-nya, maka dia akan nge-replace. Ini bisa dengan 2 perintah seperti ini ya. Create or replace view. Nah, kita akan perintahkan dia akan replace ataupun membuat baru. Kalau misalkan dia belum ada, dia akan buat baru ya. Kita akan buat customer credit misalkan ini ya. Customer credit ini isinya kita akan ambil dari customer ID. Customer ID. Nah, kemudian ini ada name. Kemudian ini ada kredit. Nah, ini akan kita isi dengan apa? Misalkan kita akan kasih alias ya. Nah, isinya ini kita akan select. Nah, ini kita akan samakan ya customer ID, kemudian ini name, kemudian kita akan ambil lagi kredit limit. Nah, kemudian ini kita ambil dari customer. Kita akan tambahkan di sini with. Nah, with read only. Nah, kita akan tambahkan with read only. Jadi kita akan membuat sebuah view customer credit yang kita ambil dari customer ID, name, credit dari customer. Ini nanti akan muncul dari kolom ini, dari kredit ini ya, customer ID, name, dan kredit, bukan kredit limit. Jadi ini nanti kolom yang akan muncul ketika view-nya kita select. Kita coba jalankan ya. Oke, ini berhasil. Ini akan saya hapus. Nah, pertama kita akan select dulu ya. Nah, kita akan select dulu, select bintang from. Nah, kita akan ambil dari customer credit. Nah, ini kita tinggal blok, kita run. Nah, lihat di sini kredit ya, yang seperti yang tadi kita definisikan. Nah, ini tadinya di sini kan kredit limit, ini menjadi kredit. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan update. Ini kan with read only ya, kita sudah definisikan. Kita akan coba update.
customer credit, kita akan set misalkan NIM-nya ya. NIM-nya kita kasih DTE. Kalau enggak ini kita tambahkan dulu ya. Kita lihat dulu. Where kita akan ambil yang customer ID-nya ini 23. Nah, kita lihat dulu sebagai pembanding ya. Kita run. Nah, ini ya. Namanya kita copy aja. Kita copy. Nah, kita akan yang tadi ya, kita ganti dengan 2 di sini. Where customer ID-nya sama dengan 23. Oke ya, kita coba blok lagi. Kita jalankan, ini harusnya error. Kita jalankan, lihat. Nah, kita tidak bisa melakukan update karena kita mendefinisikan ini read only. Kalau yang tadi kita berhasil ya melakukan update dari view. Nah, itu ya. Jadi kita bisa mendefinisikan sebuah view itu hanya read only, tidak boleh melakukan perubahan. Nah, kita juga bisa membuat view dari join table. Nah, ini kan tadi kayaknya view sederhana ya. Kita bisa membuat view dari join table. Kita akan create or replace. Nah, kita akan definisikan view-nya backlog misalkan ya. Backlog. Nah, kita akan definisikan ini dari select. Kita akan buat ini misalkan product name ya. Product name. Nah, kemudian kita akan ekstrak. Kita akan ekstrak year. Nah, year dari, nah, kita akan ambil dari order date ya. Kita akan ambil dari order date. Kita akan aliaskan ini dengan year seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat dia sum dari quantity akan kita kalikan dengan unit price seperti ini. Ini akan kita aliaskan dengan amount seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita akan ambil dari order. Nah, kita akan inner join dengan order items. Nah, ini joinnya kita gunakan using aja ya. Kita gunakan using order ID. Nah, seperti ini. Nah, kita akan joinkan lagi inner join dengan produk. Dengan produk ini ya. Nah, ini kita akan joinkan using lagi produk ID. Oke. Ini kita tambahkan where. Nah, status kita akan ambil yang statusnya adalah pending ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan group by. Nah, kita akan group by dari ini yang tadi kita ekstrak ya, tahun. Nah, kita akan group by ini. Kita turunkan group by ini, kemudian kita tambahkan di sini product name-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan membuat view yang memiliki join. Kita akan joinkan order dengan order item dan produk. Kita akan blok. Kemudian kita akan jalankan. Ini ada error ya. Year. Oh, ini. Kita ada aliasan ini. Nggak usah aliasan. Karena ini untuk order by ya. Nah. Untuk group by. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita akan coba select. Nah, caranya kita tinggal select di sini. Select bintang from. Nah, ini ya. Kita tinggal blok. Nah, ini data yang tadi kita buat view-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk view, cukup sederhana. Jadi kita bisa menyederhanakan sebuah query yang panjang
seperti ini menjadi lebih simpel seperti ini. Dan juga kita bisa melakukan protect untuk view supaya tidak bisa melakukan perubahan melalui view. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.